belum hadir ya? Ya nggak apa-apa, langsung. Yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah farmakologi pada sistem reproduksi dan kehamilan. Ini suara saya jelas nggak ya? Kok agak aneh ya? Jelas ya Mbak ya? Baik. Untuk learning objektifnya ada 3 ya. Nanti kita akan belajar apa sih yang mempengaruhi perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik obat ya. Apa yang harus diperhatikan pada itu menyusui. Kemudian ini juga ada obat golongan ultrasonika yang sering digunakan dalam masa persalinan. Nah, pertama kita harus tahu dulu ada kelompok khusus loh dalam farmakoterapi ya. Kelompok khusus itu ya ini ibu hamil menyusui, neonatus anak dan usia lanjut yang akan kita bahas yang ini. Karena apa? Kemungkinan risiko efek samping obat itu besar pada ibu atau pada janinnya. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Nah ini karena ada perubahan fisiologis selama kehamilan yang nanti menyebabkan perubahan farmakodinamik dan farmakokinetik. Jadinya penggunaan obatnya berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Bukan hanya pilihannya saja, tapi ada perbedaannya ya. Coba kita lihat yang masa kehamilan. Pada masa kehamilan tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang sakit juga ya, ibu juga bisa sakit. Nah, dan perlu obat juga. Tetapi yang kita pertimbangkan kalau beri obat pada ibu hamil adalah manfaat terhadap ibu lebih besar daripada risiko terhadap janin. Nah, 2 hal ini yang harus kita pertimbangkan. Misalnya ini tragedi thalidomid ya. Obat digunakan untuk meringankan gejala kehamilan ya, thalidomid ini. Zaman dulu ya, zaman 1961 untuk meringankan gejala kehamilan digunakan obat thalidomid, tetapi ternyata risiko efek sampingnya itu besar sekali. Seperti apa? Kehilangan tidak tumbuhnya tangan dan kaki misalnya ya, ada kelainan organ dan lain sebagainya. Kemudian penyebabnya apa sih perubahan farmakokinetik? Ternyata ini ada 5 ya. Ada 5 penyebab perubahan farmakokinetik pada ibu hamil. Saya ingatkan sekali lagi, farmakokinetik itu berkaitan dengan apa? Kalau di dalam obat berkaitan dengan ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi yang nantinya akan berpengaruh pada apa? Pada dosis ya, pada dosis yang diterima ibu, pada kadar konsentrasi obat di plasma. Nah, tapi kalau ininya berubah, nah, nanti hati-hati farmakokinetiknya akan berubah juga. Yang penyebabnya bisa perubahan pH lambung, motilitas usus, ya, perubahan volume plasma dan cairan tubuh, kemudian kadar protein plasmanya juga berubah ya. Kemudian perubahan kecepatan eliminasi renal. Ini dalam 1 jam ada 70 slide ya. Jadi kalau nanti saya nggak sempat ya, nanti baca-baca sendiri ya. Kemudian yang pertama, perubahan pH lambung. Perubahan pH lambung bagaimana kalau di ibu hamil? Ternyata pH lambungnya menjadi lebih basah, berarti pH lambungnya meningkat ya. Dikarenakan apa? Penurunan produksi atau sekresi asam lambung. Nah, di sini efeknya bisa dilihat ya. Obat yang absorpsinya itu dalam lingkungan yang basah akan menurun ya. Kalau obat dengan penyerapan pada lingkungan basah absorpsinya akan meningkat. Contohnya ini aspirin. Aspirin itu nama kimianya apa? Asam asetil salisilat ya. Dia asam, dia diserapnya dalam lingkungan asam. Nah, tapi kalau di ibu hamil pasti menurun.
Kemudian ada juga perubahan mobilitas usus. Mobilitas ususnya bagaimana? Ternyata penurunan juga ya, mengalami penurunan juga. Akibatnya apa? Yang harus memperhatikan adalah misalnya absorpsi obat yang meningkat apabila tidak dimetabolisme di lingkungan usus dan langsung diserap. Ini pasti akan meningkat ya. Karena apa? Meningkat karena waktu penyerapannya akan menjadi lama ya. Kalau peristaltik khususnya menurun, obat akan menjadi lebih lama di dalam saluran pencernaan. Nah, jadi kita di sini adalah suatu obat yang kalau kadarnya meningkat, dia akan cepat menjadi toksik. Ya. Ambang toksisitasnya itu tidak terlalu lebar ya dari terapinya. Kemudian absorpsi menurun apabila obat dimetabolisme di lingkungan usus dan tidak langsung diserap. Contohnya klorpromazin. Jadi klorpromazin ini di metabolisme di lingkungan usus. Nah, kalau dia makin lama di lingkungan usus, metabolismenya makin besar. Ya, eliminasinya justru langsung besar. Mengerti ya? Kemudian perubahan volume plasma dan cairan tubuh. Ternyata ada peningkatan volume plasma dan cairan tubuh sampai 50% ya dalam ibu hamil. Apalagi kalau trimesternya sudah semakin besar ya, minggunya semakin besar semakin meningkat. Efeknya apa? Nah, ini efeknya obat yang diberikan dalam volume kecil kadarnya akan rendah dalam tubuh ya. Cemax obat menurun karena apa? Faktor pengencernya banyak ya. Kalau konsentrasi itu kan jumlah obat per pengencernya berapa, larutan pelarutnya berapa. Nah, ini pelarutnya meningkat. Oke, kemudian ada perubahan kadar protein plasma. Kadar protein plasma yang mana? Ternyata ini ya, ada yang albumin, penurunan kadar albumin. Oke. Dan efeknya pada farmakokinetika pasti akan berkaitan dengan distribusi atau peningkatan obat bebas ya, peningkatan obat yang sudah terabsorpsi. Jadi ikatan proteinnya nanti akan menjadi turun kalau ininya kadar albuminnya turun ya. Bila peningkatannya turun maka obat bebas lebih banyak. Nah, ini yang harus hati-hati sekali kalau misalnya obatnya itu mempunyai kadar ikatan protein plasma ya yang tinggi. Secara normal dia tinggi ya. Kalau ini nanti ketemu dengan sifat seperti ini pada pasien ya, kadar ikatan protein plasma tinggi bertemu dengan penurunan kadar albumin, maka yang terjadi apa? Obat yang terikat sedikit, yang harusnya terikatnya banyak jadi sedikit sekali, maka obat bebasnya akan meningkat sangat banyak ya. Kalau misalnya suatu obat kadar ikatan protein plasmanya cuma rendah ya, mungkin penurunan kadar albumin tidak masalah ya. Tidak masalah, biasanya juga sedikit kok yang terikat ya. Tapi kalau biasanya banyak yang terikat ya, yang terikat ya kadar obat bebasnya jadi banyak ya, yang bisa menimbulkan toksisitas. Kalau misalnya misalnya si teofilin ini kan dia jendela terapinya itu juga sempit ya. Kalau dia melampaui ya sudah toksik. Harus ada penyesuaian dosis kalau mau memberikan itu. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan perubahan farmakokinetika? Ternyata kecepatan eliminasi dari renalnya juga berubah ya. Ini akan mengalami peningkatan eliminasi renal akibat peningkatan aliran dan volume darah. Nah, obat yang masuk akan mudah diekspresikan efeknya. Setengah obatnya akan memendek. Jadi nanti kalian ya hafalkan saja ya. Kalau di ibu hamil apa yang terjadi ya? Ini meningkat atau menurun gitu misalnya ya. Apa yang meningkat, apa yang menurun, dan efeknya apa ya, pahami. Karena apa? Karena mudah dibosokan ya. Dan ini merupakan prinsip yang penting ya. Apa yang meningkat,
Apa yang harus diwaspadai? Efeknya apa? Kemudian ada barier plasenta. Pada ibu hamil, ya, ibu hamil ya pasti punya ini ya, plasenta namanya ya. Ternyata barier plasenta ini adalah suatu suatu hal yang penting untuk menentukan ya obatnya itu masuk apa enggak, bisa masuk apa tidak ya ke dalam sirkulasi sirkulasi darah ibu dan janin, dari sirkulasi dari ibu ke janin ya. Nah, kalau dia bisa menembus berarti obatnya itu bisa sampai kepada fetus atau janin. Kemudian ternyata obat imitasi plasenta bisa dengan cara yang difusi pasif, difusi yang difasilitasi atau transport aktif, tapi kebanyakan difusi pasif ya. Ini contohnya ya, barier plasenta. Nah, ternyata itu merupakan faktor yang penting juga ya. Faktor yang penting juga karena ya semakin obat itu bisa menembus barier plasenta berarti semakin dia bisa mempengaruhi. Nah, tinggal nanti kerjanya si obat itu bagaimana, sifat teratogeniknya seperti apa ya. Nah, ternyata suatu obat itu dapat menembus plasenta dipengaruhi ini 6 faktor ini ya. Bisa dipengaruhi 6 faktor ini. Misalnya sifat fisikokimia dari obat itu sendiri, kemudian kecepatannya, durasinya, distribusi obatnya, periode perkembangan janin, dan kombinasi obat. Kita lihat satu persatu. Ini harus diwaspadai. Misalnya sifat fisikokimia yang pertama adalah berat molekul obat. Jadi, nah kita bisa lihat nih, semakin berat ini BKM ini berat molekul ya. Semakin berat molekulnya tinggi, maka semakin obatnya itu besar. Nah, ternyata kalau obatnya besar itu sangat sedikit dapat menembus plasenta. Yang bisa menembus adalah yang kecil-kecil ya. Kecil-kecilnya seberapa ini ya? 250 sampai 500. Nah, ini. Karena itu akan ada beberapa pemilihan obat yang berdasarkan berat molekulnya. Misalnya ini heparin dan warfarin. Itu sama-sama obat pengencer darah ya, antikoagulan. Pada kehamilan yang lebih banyak dipilih adalah yang heparin. Karena apa? Berat molekulnya itu sangat besar ya, sehingga bisa dipilih sebagai antikoagulan pada wanita hamil. Ingat, kalau dia berat molekulnya besar berarti sangat sedikit menembus plasenta dibandingkan ini warfarin ya. Nanti kalau ada pertanyaan pilih heparin atau warfarin ya, heparin ya. Warfarin bersifat teratogenik karena dapat menembus plasenta. Dia berat molekulnya kecil. Jadi itu pertimbangannya antara heparin dan warfarin. Oke. Kemudian ada juga sifat lipofilik dari obat ya. Lipofilik artinya mudah larut dalam lemak. Nah, ini semakin obat gampang larut dalam lemak, semakin tinggi sifat lipofiliknya, berarti dia semakin bisa menembus plasenta. Misalnya tiopental ya. Kemudian obat terionisasi, makin mudah obat terionisasi makin lambat difusinya ya. Nah, ini jadi obat yang sangat mudah mengion seperti succinylcholine dan tubuculorin menembus plasenta perlahan dan mencapai konsentrasi yang sangat rendah pada janin. Jadi makin besar sifat mudah terionisasinya, makin tidak bisa menembus. Ini yang bisa kita pilih ya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi apakah obat itu bisa mencapai plasenta, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, yang mempengaruhi ini adalah kecepatannya ya. Kecepatannya itu tergantung pada volume dan vaskularisasi ya pada daerah tersebut. Jika volumenya besar maka kemungkinan menembus plasenta juga besar. Nah, pada ibu hamil terdapat peningkatan cairan plasma ya tadi berapa persen? Masih ingat slide sebelumnya? Nanti diingat, lihat-lihat lagi ya. Nah, kalau misalnya
peningkatan cairan plasma, pasti nanti dia akan bisa lebih mendorong obatnya itu untuk masuk. Kemudian juga durasi paparan. Makin lama menggunakan obat, makin besar kemungkinan obat menembus plasenta. Jadi obat-obatan rutin itu harus lebih diwaspadai ya, daripada obat yang misalnya diminum saat SPRM atau bila perlu saja, saat pusing, saat apa. Kemudian distribusi obat di janin ya. Nah, yang harus kita waspada adalah semakin banyak obat yang diabsorpsi ibu, semakin banyak juga obat yang terdistribusi di janin. Yang harus kita pertimbangkan ya ini efek sampingnya apa? Ya, nanti ada beberapa macam pertimbangan. Kemudian efek samping obatnya apa? Kemudian periode perkembangan janinnya di tahap yang mana? Nanti akan menentukan juga efeknya itu berbahaya apa tidak. Nah ini ya, periode perkembangan janin. Pada trimester 1 yang bisa terjadi gangguan kalau misalnya ada obat yang diberikan itu malformasi ya. Kalau pada usia kehamilan yang lebih tua, yang akan terganggu adalah fungsi dari organ. Oke. Jadi harus pertimbangkan pada trimester 1 ini bisa mengganggu pembentukan organ. Kalau ini fungsinya saja, kalau pada kehamilan trimester 2, trimester 3 ya. Nah, periode paling kritis ini 17 hari pasca konsepsi, saat sistem organ sedang berkembang hingga 60-70 hari. Pada saat itu 60-70 hari itu kira-kira berapa ya? 2 bulan. Tapi kalau misalnya hitungan pasca konsepsi itu kan berbeda ya dengan hitungan minggu kehamilan, benar? Kira-kira benar? Ya, pasca konsepsi atau minggu kehamilan itu agak berbeda ya. Karena kalau misalnya pasca konsepsi dengan minggu kehamilan dibandingkan berarti yang lebih besar yang mana? Minggu kehamilan ya, karena dia dihitungnya dari hari apa? Hari pertama haid terakhir gitu ya. Nah, kemudian ada obat kombinasi. Kalau kamu mau memberikan obat kombinasi pada ibu ini hati-hati ya. Nah, misalnya obat flu nih, antipiretik, ekspektoran, antihistamin, konistan akan sangat sulit sekali untuk menentukan apakah obatnya ini harmful apa tidak. Karena apa? Selain misalnya ya kalau kurang kerjaan ya, satu persatu ini ya diteliti ini bisa masuk apa tidak. Ada juga yang namanya interaksi obat. Interaksi obat itu bisa membuat suatu obat berubah ya sifat farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi hati-hati kalau memberikan obat kombinasi. Kemudian kita sampai ke bahasa tentang agen teratogenik. Agen teratogenik ini definisinya ini ya, bahan apapun yang diberikan pada ibu yang sedang hamil yang dapat berpengaruh terhadap malformasi atau kelainan fungsi fisiologis ataupun perkembangan jiwa janin atau pada anak setelah kelahiran. Jadi teratogenik ini bahan apapun ya, bukan cuma obat-obatan ini ya. Contohnya di sini. Pengaruhnya apa? Pokoknya dia terpapar saat hamil, tetapi efeknya bisa pada janinnya langsung neonatus atau nanti setelah besar. Ada ya obat yang diberikan saat ibu hamil, tapi efeknya muncul saat anaknya atau bayinya itu sudah dilahirkan usia 15 tahunan. Wah, apa itu? Ada yang tahu? Yang sudah di kuliah-kuliah lain? Nah, iya, ada yang efek langsung terhadap janin, efek obat terhadap fungsi plasenta. Nah, ini yang bahaya juga ya kalau misalnya pada janin itu nggak apa ya, tapi fungsi plasentanya akan terpengaruh. Sama saja bisa menimbulkan efek berbahaya pada janin. Nah, ini juga yang bisa mempengaruhi ya.
metabolisme atau fungsi tubuh ibu, bisa mempengaruhi. Ini misalnya tekanan darah ya, tekanan darah tinggi atau tekanan darah yang terlalu rendah, itu fungsinya terhadap aliran darah di plasenta, terhadap pertukaran pertukaran gas atau nutrisi di plasenta itu bisa mempengaruhi. Kemudian tahap perkembangan janin dalam rahim ya, ini. Efek obatnya apa dan janinnya usia berapa. Kemudian ada kerentanan genetik atau genetic susceptibility ya. Nah, di sini adalah pengaruh obat selama kehamilan ya terhadap janin ya. Ini pengaruhnya terhadap waktu-waktu tertentu ya, periode tertentu, misalnya kurang 3 minggu, 3 sampai 8 minggu, trimester 2 sampai 3, sesaat sebelum kelahiran. Nanti dilihat saja ya. Sesaat sebelum kelahiran ada obat yang mengganggu ya, terutama obat yang mempengaruhi prostaglandin. Kalau kamu mengkonsumsi obat yang mengaruhi prostaglandin, padahal prostaglandin itu sangat diperlukan ya pada kelahiran ya. Misalnya menghambat prostaglandin, wah nanti yang ada efek samping pada proses kelahiran. Dan proses kelahiran karena prostaglandin diperlukan. Nah, di sini ada kategori keamanan obat pada masa kehamilan yang dikeluarkan FDA ya, FDA. Ya. Jadi ini memang dari luar negeri sih ya. Cuma memang kategorinya kita adaptasi. Ini bisa kalian lihat di NIMS misalnya, NIMS atau kalian cari saja ini kategorinya apa ya. Nanti kalau misalnya untuk di klinik, kalau kalian paham ini ya, paham kategori ABCDX, ini sangat membantu kalian untuk menentukan secara cepat. Ya, secara cepat ini obatnya kategori apa? Nah, kita lihat coba kategori A. Kategori A ini ya, ini yang paling aman, paling aman. Jadi sudah ada penelitian memadai dengan menggunakan pembanding pada wanita hamil. Jadi sudah ada penelitian manusia dan manusianya juga ada yang wanita hamilnya ya. Nah ini mungkin beberapa jenis vitamin dan multivitamin. Yang paling aman tapi paling sedikit sih obatnya ya. Kategori B ini ada 2 kriteria ya. Pada hewan tidak menunjukkan bukti ya. Jadi sudah ada penelitian pada hewan dan aman ya. Namun belum ada penelitian pada pembanding pada wanita hamil. Atau misalnya B ini penelitian hewan ini menunjukkan efek merugikan tapi sudah ada penelitian pada wanita hamil aman. Nah, yang masuk berapa antibiotika. Kategori C, nah ini ya, penelitian pada hewan telah menunjukkan efek yang tidak dikehendaki, namun belum ada penelitian yang memadai dengan menggunakan pembanding. Tadi lihat ya bedanya ya. Tadi kan pada hewan menunjukkan efek yang tidak dikehendaki, kalau yang pada yang B sudah ada penelitian pada wanita hamil aman gitu ya. Nanti ini pasti keluar ya di ujian blog. Iyalah, karena ini penting. Ini sangat penting karena kalian nanti bisa apa ya? Searching cepatnya ini dan harus mengerti artinya sih. Nah, kalau ini kategori D ini sudah ada penelitian yang memadai pada manusia hamil gitu ya. Dan efeknya juga risiko. Namun obat-obatan ini harus dipertimbangkan manfaat pemberian obat dibandingkan risiko. Contohnya apa? Misalnya karbamazepin dan phenytoin. Serta berapa obat anti kanker atau kemoterapi. Jadi obat-obatan yang masuk dalam kategori D ini kebanyakan diperlukan. Memang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Ya, menyelamatkan nyawa ibunya, tapi memang dia memang hampir terhadap janin ya. Jadi memang ada risiko pada janin, tetapi kalau tidak diberikan pada ibunya yang berisiko. Misalnya ini obat untuk epilepsi, obat anti kanker ya. Kalau
ibu epilepsi tidak dikasih obat rutin gimana ya? Ya bisa kambuh-kambuhan ya, kambuh-kambuhannya mengancam jiwa apa enggak? Itu ya. Obat anti kanker juga kalau dihentikan obatnya ya kankernya spreading ya. Mana gitu. Nah, kategori X ini yang sama sekali tidak boleh, kontraindikasi ya pada wanita yang sedang hamil atau akan hamil. Karena apa? Karena penelitian pada manusia hamil ya sudah dan hewan ya sudah terbukti mengakibatkan abnormalitas janin. Misalnya nih obat jerawat ya, yang isotretinoin, retinoin dan sebagainya. Pernah dengar ladies ya? Skincare ya, skincare yang menggunakan vitamin A, retinoid dan turunannya ya. Nah itu hati-hati sekali. Ya, untuk kosmetik yang dijual bebas juga perlu ya, untuk safety-nya ya, kamu perlu juga perlu meneliti kandungannya apa gitu. Karena turunannya banyak. Kalau untuk safe ya semuanya ya turunan vitamin A nggak usah deh. Kemudian thalidomid ini juga kalau mau obat-obatan muntah ya. Tapi ini sudah dilarang sih ya. Sudah dilarang. Ini adalah suatu kecelakaan di dunia medis dan medisin ya. Tapi thalidomid sekarang beredar lagi sih. Tapi untuk obat kanker. Nah, kemudian obat-obatan yang perlu mendapat perhatian khusus selama kehamilan ini ada 14 ya. Ya nanti belajar aja ya. Ini efeknya apa gitu. Ini kalau misalnya kita mau yang spesifik. Oke, nah ini NSAID ya. NSAID ini dapat menghambat sintesa prostaglandin. Jadi kalau kamu ibu hamilnya kamu kasih NSAID pada trimester 3 mungkin terjadi persalinan lama ya. Kemudian di akhir kehamilan juga bisa menyebabkan berkurangnya jumlah cairan ketuban. Nah, kalau dikasih aspirin ya salah satu NSAID ya, dosis tinggi bisa menyebabkan perdarahan. Karena apa? Perdarahannya masih ingat? Berkaitan dengan trombosan A2 ya, penghambatan trombosan A2. Kemudian aspirin atau asam lain bisa meningkatkan peningkatan kadar bilirubin ya, atau jaundice. Kemudian antiemetik, ada siklisin, ada niflisin. Nah ini pada hewan coba dapat menimbulkan abnormalitas janin, tetapi pada manusia belum terbukti. Ini kategori golongan apa ini? Nah, tapi sebaiknya diusahakan terapi non farmakologi dulu ya, kalau misalnya ada morning sickness yang parah. Kemudian anti-infeksi. Anti-infeksi ini ada anti-infeksi beserta efek sampingnya ya. Nah, ini yang paling banyak ya, tetapi misalnya bisa lihat ya, orang klinikal, Gregory syndrome, ciprofloxacin, kelainan sendi, kemudian golongan sulfan. Silakan dihafalkan untuk kalau golongannya sih mungkin golongannya tidak usah dihafalkan ya, kecuali misalnya yang ini atau yang ini ya. Tidak usah yang banyak-banyak ini ya, kasihan. KA tidak ada. Tapi tadi ya efek sampingnya apa? Karena itu efek samping yang sangat apa ya, sangat banyak gitu ya, sangat terkenal. Kemudian obat anti epilepsi. Kalau memberikan obat anti epilepsi apa yang harus diwaspadai?
Karena tadi ya obat anti epilepsi itu ya mau nggak mau ada yang harus tetap minum ya selama kehamilan. Kalau ibunya sampai kejang-kejang ya hipoksia ya bagaimana nanti jadinya. Nah, misalnya ini yang perlu diwaspadai misalnya barbiturat benzodiazepin ya dapat mengakibatkan ketergantungan obat pada janin. Ya. Phenytoin menghambat sintesis asam folat. Nah ini. Tapi untungnya kalau phenytoin ini kan asam folat, tapi sekarang banyak ya persediaan asam folat ya pencegahannya. Kalau ada yang dirasakan phenytoin ya harus asam folat juga dong dirasakan. Kalau pada ibu hamil. Nggak usah minum phenytoin saja sudah harus minum asam folat ya, apalagi kalau minum phenytoin. Nah, beberapa obat anti kejang, nah ini contohnya ya kelainannya. Nah, kemudian dua anti kejang yang bisa menyebabkan cacat bawaan ini misalnya trimetadion dan asam valproat. Bisa dilihat ya risikonya 70 dan 1%. Ya, hati-hati ya nanti ya. Yang ini hati-hati sekali. Kemudian carbamazepin juga menyebabkan sejumlah cacat bawaan yang sifatnya ringan. Kemudian nah ini phenytoin dan phenobarbital ini menyebabkan kekurangan vitamin K. Pencegahannya ya, bisa 1 bulan sebelum persalinan ibunya konsumsi dan segera setelah lahir bayi diberikan suntikan vitamin K. Kemudian selama hamil sebaiknya diberikan obat anti kejang dengan dosis yang paling kecil tetapi efektif dan dipantau secara ketat. Kemudian obat berikutnya antikoagulan. Antikoagulan ini tadi sudah kita tahu ya, ada warfarin, ada heparin. Yang jadi pilihan yang mana? Heparin. Kenapa? Sifat fisiknya berat molekulnya sangat besar ya. Kalau warfarin sangat kecil ya. Nah ini efek sampingnya ini ya. Kalau heparin lumayan safe ya, cuman kalau pemakaian jangka panjang ya ini efeknya ini penurunan jumlah trombosit atau pengeroposan tulang osteoporosis pada ibu. Tapi dibandingkan yang ini ya, bandingkan teratokinik. Nah, vitamin A dosis tinggi retinolnya. Jadi ini memiliki daya kerja pengatur diferensiasi pada jaringan normal. Jadi bagaimana ini? Kalau retinol ini digunakan untuk apa nih? Anti wrinkle facial serum. Wah, sering ya? Saya kan pakainya di muka ya. Terus kok bisa ke sini? Gimana caranya? Ya terabsorpsi ya. Semua yang dipakai secara topikal itu bisa terabsorpsi. Pada akhirnya terabsorpsinya kemana Pak ya? Nanti akan berada dalam jaringan sistemik ya. Walaupun ini juga kecil ya, kecil dosisnya, tapi kalau terabsorpsi dalam jangka waktu panjang rutin ya sudah bisa harmful juga. Kemudian alkohol, nah ini bisa menimbulkan cacat bawaan nih. Cacat bawaannya apa nih? Bayi kecil, kepala kecil, ya, kelana moncong, dan lain-lain. Apalagi kalau ya, ini sindrom alkohol ya pada bayi baru lahir. Apalagi kalau ibunya nekat gitu ya. Stilbestrol, nah ini adalah yang tadi saya bilang ya, ibunya minum obat pada masa kehamilan, tetapi nanti anaknya itu baru muncul kelainannya pada usia 15 sampai 20 tahun. Tapi munculnya enggak main-main ya, karsinoma vagina ya, dan penyakit reproduksi pada laki-laki. Nah ini, jadi untuk obat-obatan yang delay efek itu ya lumayan ya. Kalau ketemu di sini ya, ini baru satu ya. Kalau obat-obatan lainnya, gimana? Ya entah gitu ya. Makanya selama hamil ya pemakaian obat-obatan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Untuk efek obat selanjutnya yang perlu diwaspadai misalnya antihipertensi. Ini antihipertensi secara umum
Nanti ada antihipertensi yang khusus ya. Antihipertensi misalnya kalau diberikan pada wanita yang sudah preeklamsi atau eklamsi ya, nanti dia dapat mempengaruhi fungsi plasenta. Kelainannya timbul karena penurunan tekanan darah ibu yang berlangsung terlalu cepat dan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke plasenta. Jadi kalau misalnya wanita hamil dengan ya, tensi 200 atau 200 lebih gitu ya, pertimbangkan menurunkannya sampai berapa ya kira-kira tidak berbahaya, dan selanjutnya harus pelan-pelan menurunkannya. Kalau terlalu cepat perfusi apa ya, kalau janin itu kan pertukaran gasnya itu kan menggunakan dorongan juga ya, karena sehingga gas-gasnya bisa berdifusi gitu. Kalau tekanannya kurang ya dia gasnya yang akan ditransfer ya dari ibu ke janin itu akan berkurang juga. Kalau ini memang harus diturunkan, tetapi tidak boleh cepat-cepat. Cuman kalau misalnya ibunya krisis ya, krisis hipertensi, ada gejala ensefalopati dan lain-lainnya yang muntah-muntah atau bagaimana, ya memang harus turunkan sampai kadar yang aman, terus jangan cepat-cepat. Kemudian antagonis kalsium ini ya juga antihipertensi juga ya. Salah satu antihipertensi misalnya ini verapamil, nifedipine, ini dapat menyebabkan hipoksia fetal bila terjadi hipotensi. Nah, jadi kalau penurunnya terlalu drastis ya, nah itu hati-hati. Tadi ya, perfusi di plasentanya terganggu. Kemudian diuretik. Diuretik ini salah satu juga yang menurunkan perfusi uteroplasenta ya, karena apa? Tapi bukan karena tekanan darahnya, karena volume plasmanya ya. Jadi bisa karena tekanannya berkurang atau volumenya berkurang ya, sehingga tekanannya juga berkurang ya. Volumenya sedikit bagaimana mau menimbulkan tekanan. Oke. Reserpin, ada yang tahu reserpin ini apa? Obat anti hipertensi juga ya. Obat anti hipertensi juga, tetapi dia bekerjanya di sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat ini tidak digunakan pada trimester 3 karena akan mengganggu termoregulasi, karena dia kerjanya di sistem saraf pusat. Menyekat neuroadrenergic ini juga beta blocker, alpha blocker ya. Nah ini sama ya, penurunan perfusi uteroplasenta. Kemudian ACE inhibitor ini sama juga, antihipertensi ya. Antihipertensinya ini ini sama ya, prinsipnya sama, karena bisa menimbulkan ya, perfusi uteroplasentanya menurun. Kemudian prinsip-prinsip atau pedoman pemberian obat pada wanita hamil nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ini adalah yang prinsip yang kita harus, kalau misalnya bisa tanpa obat, maka pakai obat gitu ya. Kemudian manfaat yang produk sama risiko ditimbang ya, yang harus lebih besar yang mana gitu, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke masa menyusui. Wah. Kalau tadi kan masa kehamilan ya. Kalau masa menyusui, obatnya itu bagaimana ya? Apa yang harus dipertimbangkan? Yang harus kamu pertimbangkan adalah kalau misalnya ibu dikasih obat pada masa menyusui, nanti ada ekspresi obat ke dalam air susu ibu ya. Nah, ekspresi obat itu bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pakai difusi pasif ya, ini mencapai ASI-nya, jadi pakai difusi pasif. Jumlah obat yang mencapai ASI tergantung dari ini ya, gradien konsentrasi plasma dan lain-lain ini. Kemudian
kita harus tahu bahwa pH ASI sedikit lebih rendah daripada pH plasma. Jadi ASI itu bersifat asam atau basa? Lebih asam atau lebih basa? Kalau rendah ya lebih asam ya. Nah, jadi nanti perhatikan ya kalau obat basa lemah atau asam lemah efeknya apa itu. Kemudian nah ini ya untuk basa lemah ya misalnya ini umumnya sama atau lebih tinggi. Kemudian efek suatu obat dari ASI terhadap bayi tergantung pada ini ya, tergantung dari seberapa besar konsentrasinya, seberapa sering bayinya minum gitu ya. Nah, obat yang perlu mendapat perhatian khusus selama menyusui misalnya ini ya, ini sudah ada tetrasiklin, chloramphenicol, isoniazid. Kalau tetrasiklin, nah ini menunda permanen pada gigi bayi, gigi bayinya jadi kuning-kuning gitu ya. Chloramphenicol, Gray baby syndrome, bayi lahir keabu-abuan, tapi juga bisa menimbulkan penekanan pada sumsum tulang. Kalau isoniazid, ini ya, tanda di nah ini peridoksin. Peridoksin itu apa? Iridoksin, vitamin apa itu ya? Kemudian ini obat sedatif hipnotik. Kalau misalnya dia konsentrasinya cukup tinggi pada ASI ya nanti gimana? Bayinya jadi tenang gitu ya, jadi tidur terus gitu. Kalau bayinya rewel sih, jadi tidur terus gitu. Tapi hati-hati nanti ada ketergantungan segala macam ya. Dan ada misalnya kelainan pergerakan khusus dan lain-lain sebagainya. Barbiturat, nah ini ya. Nah ini juga ini ya, refleks sel yang lemah. Jadi bayinya sering nggak mood minum susu gitu ya karena ngantuk gitu. Kloramida, sedasi ya, sama ini ya. Ini sedatif hipnotik semua ini. Biasa ini juga. Opioid apalagi ya. Nah ini bayinya jadi ketergantungan narkotik. Masih bayi kok sudah ketergantungan gitu. Lithium. Oke. Lithium ya. Ini lithium obat apa? Sudah baca belum? Baca juga ya. Kemudian unsur radioaktif. Nah, unsur radioaktif ini misalnya pada apa ya? Pada terapi kanker gitu ya. Terapi kanker menunjukkan resiko ini. Dan kemudian pedomannya pemberian obat selama manusia adalah ini. Ya, kalau praktisnya, kalau misalnya tetap mau diberi obat, Anda harus tahu ya kapan cemaks obat itu terjadi. Ya, cemaks itu terjadi, kemudian yang pertimbangkan menyusuinya di lain waktu, atau misalnya kalau ibu memang mendapatkan obat yang harmful dan bayinya tidak bisa diatur untuk menyusui, bisa juga pertimbangkan memompa ya. Kalau cemaksnya tinggi, asinya dibuang. Kalau cemaks obatnya sudah menurun, misalnya berapa jam nih kamu cari ya, itu bisa disimpan asinya dan diberikan. Oke. Kalau menyusui lebih gampang ya, lebih gampang karena ada, kalau sekarang sih ada berbagai misalnya susu formula ya sebagai pengganti, apa boleh buat gitu ya. Kalau ibu mau konsumsi yang obat yang cukup berbahaya. Kemudian ada uterotonika. Ada pertanyaan dulu nggak tadi untuk masa kehamilan dan menyusui? Ya, nanti bisa dibaca-baca ya. Uterotonika ini adalah ini obat-obat yang memberikan pengaruh kontraksi pada rahim atau uterus. Ya, ada 3 kelompok yang digunakan ya, alkohol egbot atau metergin. Metergin ini namanya yang paling sering ya digunakan, oksitosin, prostaglandin.
Biasanya dibagi jadi 3 kelompok ya, dikotamin, ibuprofen. Cara kerjanya adalah, nah ini, mempengaruhi otot terus berkontraksi terus menerus sehingga memperpendek kala 3. Kala 3 itu apa ya? Kala 3 saat apa? Saat apa menurut panduan apa gitu. Nanti beda lagi. Ya nanti kamu kala 3-nya. Kemudian menstimulasi otot-otot polos ya, terutama dari pembuluh darah, perifer, dan uterus. Tetapi ya, nah ini pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darahnya naik dan terjadi efek oksitosin pada kandungan matur. Jadi hati-hati kalau pakai ini, ya pembuluh darahnya bisa naik. Itu efek samping yang cukup harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai orang preeklamsia dikasih metadin. Aduh. Oke. Efek sampingnya apa? Kontraksi uterus yang sangat kuat ya. Ini efek atau efek samping lah ya. Nah, karena terlalu kuat ini sehingga ada risiko retensio plasenta. Kemudian ya ada macam-macam ya efek sampingnya yang ini karena memang dia menyerupai kerja dopamin. Dopamin itu simpatomimetik ya, simpatomimetik. Kalau terlalu kuat dia rangsangannya ya nanti banyak ya, mulai dari hipertensi, kemudian takikardia dan lain-lain, sehingga kalau yang ini ya semuanya sesuai efek samping simpatomimetik. Kemudian kontraindikasinya ini persalinan kala 1 dan 2. Kalau bayinya belum dikeluarkan sudah kamu kasih itu, waduh, hati-hati ya. Jadi ini memang kasihnya kalau misalnya bayinya sudah keluar ya. Kemudian hipersensitif, nah ini penyakit-penyakit seperti yang kardiovaskular jangan ya. Jadi cara pakai dan dosisnya ini ada, tidak usah dihafalkan sih, seperti pengetahuan saja ya. Kemudian ada oksitosin. Nah, kalau tadi metadin itu kan sangat kuat ya. Nah, oksitosin ini kerjanya apa? Dia adalah suatu hormon ya, hormon. Ya di sini reseptor oksitosinnya terletak pada myometrium ya, dalam membran plasma sel otot polos. Jadi ini untuk rangsangan simpatomimetiknya lebih minimal. Karena apa? Karena reseptornya ini terletak di sini ya. Reseptornya khusus oksitosin itu lebih sedikit jadinya. Nah, ini juga uterus imatur kurang peka terhadap oksitosin. Kalau tadi si metadin langsung hajar gitu ya, nggak peduli apa. Nah, ini misalnya ada berbagai sediaan. Nah, ini misalnya injeksi pitocin, semprot hidung, ada sublingual, banyak ya. Karena memang penggunaannya sudah sangat banyak. Lebih. Kalau metadin hampir tidak digunakan kalau sekarang. Kemudian, nah ini. Untuk penggunaannya bisa untuk induksi ya, untuk perdarahan postpartum, penanganan aktif kala 3 pada saat pengeluaran plasenta ya. Kemudian prostaglandin ada PGS dan DE ya. Nanti coba dicek bedanya aja. Jadi ini bedanya apa gitu ya. Yang paling banyak digunakan di obstetri PGE2, PGF2 alpha. Oke. Efek sampingnya ini dapat meningkatkan suhu tubuh. Kemudian PGF2 alpha menyebabkan hipertensi melalui kontraksi pembuluh darah. Sebaliknya PGE2 menimbulkan vasodilatasi. Jadi yang paling banyak digunakan yang mana? Ya nanti ada efeknya kan, kamu lihat ya, lihat. Nah, kalau ini hipertensi, kalau ini vasodilatasi. Beda ya. Nah ini
dua-duanya sediaannya ada dua-duanya ya. Ini pakai E2, ini pakai F2 alfa. Ini karboprostrometannya, proston. Yang paling banyak sih pakai E2 ya. Oke. Isoprostol, ini pakai E1. Nah ini isoprostol tadi ya. Ini adalah suatu analog prostaglandin sintetik yang menaikkan proteksi mukosa lambung. Loh, kok nyasar ini. Tapi tidak nyasar juga sih ya, karena ada efek samping lainnya ya. Prostaglandin tadi ya. Prostaglandin untuk sebagai apa? Kita lihat nih. Nah, cara kerja isoprostol ini untuk induksi ternyata bisa ya, kalau di bidang obstetri bisa digunakan intravagina atau lewat anus untuk induksi. Induksi artinya apa? Memulai persalinan ya, pacuan untuk memulai. Kalau stimulasi untuk mempercepat ya. Kalau induksi untuk tadinya belum mulai persalinannya jadi bisa mulai. Cuman ini memang paling banyak sih ya, karena memang indikasinya juga untuk lambung gitu ya. Misoprostol ini banyak disalahgunakan. Untuk apa kira-kira? Aborsi ya. Jangan ya dek ya gitu. Ini oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya tanya ya. Nanti pas UB. Kalau mau sekarang, saya tanya. Postes. Baik, kalau ini semua UB-nya nanti sumbernya ya dari sini aja, dia udah banyak gitu ya. Silakan kalian kalau mau ya, tapi kan selain UB ada tutorial ya untuk memperdalam pengetahuan, memperdalam diskusi ya, silakan kalian kembangkan sendiri. Tapi kalau untuk soal puisi saya ambil dari sini aja udah banyak gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas.